nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, ibu bapak guru yang saya hormati, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindah yang ada di muka bumi ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, siapa yang tahu arti syukur itu? Syukur adalah berterima kasih dan memuji pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita nikmat yang banyak, nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga apabila semua orang pintar, semua orang cerdas, semua orang pandai, maka semuanya dikumpulkan untuk menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa, tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Hal ini tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tusuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk mensyukuri nikmat Allah. Secara garis besar, diantaranya ada 3. 1. Mensyukuri dengan hati. Mensyukuri dengan hati dapat dilakukan dengan mengakui dan meyakini jika semua nikmat yang kita dapatkan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia hanya menjadi perantara, sehingga segala sesuatu yang kita dapatkan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mensyukuri di dalam hati, kita dapat merasakan ketulusan dari iman, ihsan, dan Islam selama kita hidup. 2. Mensyukuri dengan lisan atau membicarakan secara lahir atau lisan. Seorang hamba yang mensyukuri, maka lisannya akan senantiasa dipergunakan untuk zikir dan mengucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk pujian atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri dengan lisan atau membicarakan secara lahir atau lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mensyukuri dengan anggota tubuh. Mensyukuri dengan anggota tubuh adalah melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memakai anggota tubuh untuk tujuan kemaksiatan. Mata hanya dipakai untuk melihat hal yang baik. Telinga hanya dipakai untuk mendengar hal yang bermanfaat. Dan anggota tubuh lainnya hanya dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjalankan perkara yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus menjadi sunnah Rasulullah
Semua anggota tubuh hanya dipakai untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk beribadah kepadanya. Berpikirlah secara positif pada semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang hanya ingat Allah di kala susah berupa ujian. Dan banyak orang sering lupa Allah di kala senang berupa ujian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendorong para hambanya agar selalu bersyukur, Allah menjanjikan akan menambah pahala yang berlipat ganda. Namun sebaliknya, Allah akan memberikan azab yang pedih kepada mereka yang tidak mensyukuri nikmatnya. Janji Allah ini terdapat dalam Quran surat Ibrahim yang artinya, sesungguhnya bila kamu mensyukuri nikmatku, akan aku tambah nikmatku kepadamu. Namun bila kamu tidak mensyukurinya, maka azabku sangatlah pedih. Setelah menyampaikan tausiah ini, saya dapat menggarisbawahi bahwa kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menjauhi larangannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.